Dengan dua pembicara tadi kan kita sudah diakhiri dengan harapan kita. Jadi ketika kita ada ide gagasan, lalu ada yang menyampaikan harapan. Jadi sebelum saya sapa Horas Jojua Menjojua, senior-senior kita, Bang Sintong Tampu Bulun yang terhormat, yang baik sekali, ya, pembina PDT sekaligus ketua umum Batak Center yang membawahi lembaga-lembaga, ya, tempat bernaungnya sebenarnya kita di Batak Center. Jadi Batak Center itu menasional, bahkan internasional, ada di Rusia, ada di Amerika. Lalu sudah duluan tadi Bang Irjen Pol Erwin Tobing, beliau juga pembina Yayasan YPDT dan juga di Batak Center. Jadi ini memang dari kita untuk kita. Lalu saya sapa dulu ya, ini sorry ya abang kakak, sebentar saya sapa dulu senior-senior kami di sini. Bang Eliakim, makasih ya bang ya, sudah datang dengan kesibukan. Bang Mar yang biasanya di Medan menyempatkan diri. Nih Bang Alimin ini ketua pengawas Yayasan Pencinta Danau Toba. Dia hadir di mana saja dan bila penting saat ini kita panggil dia lebih duluan ada. Saking antusiasnya. Ini Bang Andar Sanyoto Sekjen, lalu ada Bang Gurgur, lalu ada Bang Edward, dan di sini ada Bang Berlin dan opungku di sini Baginda Sian, lalu SPT ya, tukang gurit, panggurit, raja panggurit ya, sastrawan itu Bu Susi, mana kamu ya. Jadi kalau bicara patologi sosial itu ibu kita yang menjadi dokternya ya, dokter sosial. Jadi kenapa kita begitu resah? Sebenarnya lebih pada patologi sosial yang terjadi di kawasan Danau Toba. Jadi yang juga saya sapa ya wartawan depan Victor sama Hojot, Boy, teman-teman semua. Karena kenapa saya sampaikan demikian? Kita semua berharga dan kitalah pelakunya dan kitalah motivatornya. Selanjutnya ini ada apara saya Martogi. Sebenarnya saya duluan kenal beliau itu lewat percakapan. Saya pernah pesan mobil beberapa, dikasih diskon. Iya kan, itu pun saya tidak tahu gini. Saya ke showroom Toyota kan, nih, gimana? Biasanya dulu saya dapat dari Joko, iya kan, sebelum ya Joko direktur sebelum. Oh saya biasanya dapat diskon. Sekarang CEO-nya itu Martogi. Oh, yang mana teleponnya? Langsung dapat 25 juta. Bener loh, satu mobil ya kan, keren banget. Lalu ada mobil-mobil yang lain dapat 5 juta, 2,5 juta, tapi lama-lama dikit. Tapi sudah kebanyakan ya abangnya. Jadi apa yang mau saya sampaikan, ternyata nggak kenal aja, tahu nama saja kita dapat berkahnya. Jadi ketika ada Pak Taufik di sini, kenal aja, luar biasa nanti dia akan ceritakan ke kita. Dia akan mendukung karena gini Pak Taufik, saya sangat dekat dengan teman-teman dari Sumatera Barat, karena yang membimbing saya dulu jadi pebisnis itu adalah Ibu Toti Supandri, itu Minang teman saya. Yang kedua, saya aktif di Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB, dan itu teman-teman Minang. Jadi jangan terlalu bangga orang Batak, Minang jauh di atas kita soal berkontribusi. Jadi untung Pak Taufik kalian panggil ke sini untuk menggedor-gedor usul itu. Kalau enggak jalan di tempat. Jadi makasih ya Bang Taufik ya. Ada lagi teman-teman saya lihat tadi, makanya sengaja saya catat ini Alma ya. Mana Alma? Itu dia ya, Alma Naibao, baru Iwan Butar-Butar ya. Kita tadi sudah bersapa, baru Dr. Bonatua ya tolong dibimbing nanti ya Bang Bonatua, Join Hanita
ya. Lalu ada Desriana Ginting, ya. Lalu ada Mary Nasution. Siapa lagi yang ini? Kalau dia sampai terakhir kan ini Sekum, ya kan? Freddy Pandiangan, tokoh kita dari Batak Center dan IPDT, ini dua-duanya. Tentu ini inten. Kita sudah diintenkan sama Bang Tigor Tampu Bolon, ya. Dan ketua panitia juga Ricardo, ya, Marmun, Tiomura. Apalagi siapa lagi yang belum satu-satu? Kenapa saya sebut satu-satu? Kesuksesan setiap program bukan di programnya, tetapi di eksekutornya. Kesuksesan program ini terletak pada akuntabilitasnya. Kesuksesan program kepada visinya. Lalu eksekutornya bisa membawakannya menjadi nyata sesuai dengan visinya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan apa visinya, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan kita terpelajar untuk melawan kemiskinan, membawa kemajuan, meninggalkan keterbelakangan dari yang sekarang ke depan. Jadi menjadi tahun emas 45. Jangan masuk kepada income middle trap. Jangan penghasilan tidak cukup sehingga makan tabungan mantap terus sehingga terjebak pada income trap. Ya, negara bicara income trap, sebenarnya setiap pribadi juga dan keluarga juga ada income trap karena setiap gajian sebelum habis kita sudah berhutang, ya kan? Apa yang mau kita pesankan di sini? Setiap manusia itu berharga di mata Tuhan, tidak terlepas dari mana dan warna apa. Ya, kita tidak melihat hanya sebatas Danau Toba. Danau Toba hanya embrio saja, menjadi suara yang berbicara, ya, ke manapun bahwa masih ada yang peduli. Ini kepedulian sebenarnya, seperti yang dibilang sama Pak Tigor tadi. Jikalau saya tidak peduli, saya masuk dalam kebohongan dan jebakan. Bukan mereka yang tidak mengerti, tapi kita yang mengerti tidak memberi pengertian pada orang yang tidak mengerti. Sehingga keadaan sekarang ada banyak yang mengerti tetapi menyesatkan yang tidak mengerti. Sehingga pendidikan adalah menjadikan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Sehingga sangat relevan apa yang disampaikan Apara Martogi, ketum kita, memberikan informasi yang benar. Bagaimana informasi yang benar ini tersampaikan? Berarti ada interaksi yang benar, pendekatan kultural tadi antar marga dan lain sebagainya. Ketika ini kita launching, tantangan berikutnya adalah apakah kita konsisten. Memulai sangat mudah bagi orang Batak, tapi mengakhiri sedemikian susah bagi orang Batak. Setuju? Jangan setuju, itu maksud saya kan. Karena kalau kita setuju kita aminkan, berarti kita kembali ke karakter kembali ke laptop, ya kan? Tapi kenapa saya percaya inten telah terbukti menjadi proses, ya, yang terbukti berhasil memasukkan anak didiknya masuk ke perguruan tinggi.
Kenapa saya bilang terbukti? 3 anak saya dari Inten. Loh, 3-tiganya masuk ITB. Bukan mau bicara ITB ya? Enggak ya. Sikirkan dulu ITB-nya. Itu gak ada apa-apanya ya, dibanding USU, ya kan? Loh, iya benar. Benar gading teman-teman. Tapi paling tidak yang mau saya sampaikan, anak saya berhasil dibimbing. Jadi tepuk tangan untuk Inten. Saya termasuk orang yang gagal masuk USU karena saya nggak melamar memang kan. Iya. Tapi informasi yang masuk ke saya, tidak ada dunia USU di kawasan Danau Toba. Bener loh. Jadi tepuk tangan untuk USU. Nggak ada dikenal itu ITB, apalagi zaman saya. Dulu kan ada abang saya kan masuk dulu di ITB. Lalu saya bilang sama abang saya, bang, saya katanya lebih bagus masuk USU daripada ITB. Ya kan? Soalnya dia yang kenal ITB. Abang ini nggak bener ini ITB. Oh, lebih bagus lagi. Pokoknya yang ini fakta loh, fakta ngarang ini. Ya kan? Karena apa? Yang ada di hati masyarakat kawasan Danau Toba bukan ITB, adalah USU. Makanya itulah kita bekerja sama dengan mitra yang tepat, bukan ITB-nya. Saya ini di Gajah Toba, tapi gak bakal berhasil itu, karena yang dibahas cuma gajah. Ya, lebih banyak gajahnya daripada tobanya. Kalau USU, ya gak apa-apa lah, saya ngomong Gajah Toba, saya di situ, nanti saya dikomplain, saya tinggal jawab, ya bener kan? Emang gajahnya lebih banyak dibahas dari Toba, ya kan? Kalau di sini benar-benar Sumatera Utaranya menjadi fokus kita, amin. Iya. Jangan kita pulang dengan malu. Karena itu ini menjadi pertaruhan kredibilitas, integritas. Apa yang kita sampaikan harus bisa kita buktikan. Karena itu kita mengajak sebanyak-banyaknya pihak yang satu visi dengan kita untuk mensukseskan program ini. Saya setuju dengan Pak Tigor Tapubodon yang mengatakan ini adalah embrio pemantik. Kita nggak punya dana, kita tidak punya sumber daya, kita tidak punya ruang dan waktu yang cukup. Tetapi kalau kita berkolaborasi, menghimpun segala kekuatan dengan sapaan yang santun masuk dalam hati mereka, dan kita bangun dengan sistem yang trusted, kredibilitinya teruji, saya yakin ini akan berhasil. Tidak membedakan sumbangan 1.000 dengan 100 juta, itu semua sama maknanya bagi kita, karena yang paling utama tujuan kita memberikan yang tidak mampu supaya ikut di perguruan tinggi. Orang Batak itu 10 cita-citanya, 11 belum terlaksana karena mimpinya 1. Ternyata ketika dia bercita-cita masih tidur dia. Ditambah mimpinya 1, jadi 10 cita-cita, 11 tidak tercapai.